Jadi filmnya Pesta Babi itu berpijak pada visual-visual ya. Iya, betul. Visual mengenai pembangunan Pembangunan. di Papua Iya. yang tidak memperhatikan atau kurang Betul. memperhatikan. Ini cerita tentang bagaimana wilayah Papua kemudian dijadikan ajang bancakan untuk kepentingan pembangunan, Nah, gitu itu kan. betul. Pemerintah harus hati-hati. Ya, ini kan masa depan negara Indonesia ya. Iya. Pemerintah itu memastikan bahwasanya Papua itu biarkanlah jadi Amazon. Ini kerja Menteri Kehutanan sebenarnya nih. Dia harus menjaga ini. Kan kemarin tuh beberapa waktu presiden-presiden sebelumnya itu kan Menteri Kehutanan yang bikin kacau. Pesta Babi ini adalah narasi-narasi, gambar-gambar dokumenter tentang fakta-fakta yang terjadi di wilayah Papua. Di wilayah Papua. Pesta Babi ini kan sebenarnya cerita tentang penghancuran atau perambahan hutan yang kemudian dirusak hutannya, termasuk adat dan budaya. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Ya, multi talent banget abang. Hah? Datang-datang bawa gitar, lagu Papua, tapi tampilan sih sudah kayak Black Brothers ya, grup. Enggak, gitarnya kan udah ada dulu di sini. Baru dipakai ya. Iya. Tapi momennya pas banget sih bang. Iya, momen pas ya. Tapi gue kalau nyanyi lagu ini bang, Ya. ada kayak rasa haru gitu bang. Bentar, ini lagu ciptaan Frankie Sailatua. Lagu lama judulnya sekali ini. Aku Papua. Iya, dan di situ sederhana lagunya tapi ngena banget. Hitam kulit keriting rambut, aku wong Jawa. Kita orang Jawa tapi keriting. Pusing juga. Tapi serius kalau bicara Papua, saya orang timur juga kan bang. Ya. Walaupun jauh dari Papua, tapi kita dianggap sebagai kawasan timur Indonesia. Iya, wilayah timur Indonesia. Ya. Jamnya Papua, apa? WIT. Kalau kita masih WIB sebenarnya. Waktu Indonesia Tengah, Witeng. WIT. Kalau sana Wita ya? Ya, di sana kan WIT. Oh, WIT, Wita, WIB. Ya, kita Wita. Kita masih di Wita. Tapi secara mungkin ada pembagian dari segi pembangunan waktu itu, strategi pembangunan, kita itu termasuk kawasan timur Indonesia. Iya, kawasan timur tapi Wita. Tapi Wita, gitu. Ini kan Sulawesi itu. Sulawesi. Baru belok ke Bali. Ya. Wita tuh ya. Ya betul. NTT baru. NTT. Kalau udah Maluku kayaknya udah masuk timur. Iya, Maluku atau Papua. Wit ya. Ya, Kalimantan itu ya, Kalimantan. Waktu Indonesia Timur ya. Timur, gitu. Dan lagu ini sama kayak Lembah Baliemnya Slank kayaknya. Itu lagu-lagu yang mengisahkan bagaimana alam Papua itu begitu indah lah. Ya. Sangat indah dan orang-orangnya hidup bersahaja. Lalu beberapa hari ini kita disuguhkan sebuah tontonan visual, film Pesta Babi. Pesta Babi itu sutradaranya Bang Dendi Dwi Laksono. Dendi Dwi Laksono. Yang dulu bikin judulnya Pesta Babi. Pesta Babi. Pesta Babi sebenarnya mereka ngangkat judul itu karena babi di Papua itu punya nilai yang sangat luar biasa secara kultur ya. Sosial, budaya itu orang Papua sangat babi itu simbolik banget buat orang-orang Papua. Jadi kalau ada acara besar itu bang, pasti ada babi lah. Makanya disebut Pesta Babi. Tapi yang ada di situ bukan ritual itu sebenarnya, tapi ini film dokumenter tentang bagaimana sebenarnya ekses pembangunan ya bang ya. Ya, abang sendiri sudah lihat belum film itu? Kalau filmnya belum nonton sih. Film utuh ya? Iya, tapi kalau thriller kan tadi barusan dikasih lihat. Ya bagus. Apa bagus ya bang? Filmnya. Kan belum nonton. Tapi bagus. Dari thriller itu kan pasti. Ya. Jadi kalau gambaran abang apa? Gini, ini kan cerita tentang Pesta Babi. Ya. Pesta itu kita
imajiner aja kita pesta tuh kayak gimana sih Ya. gitu kan. Ada gembira-gembiranya, ada musiknya, ada macam-macamnya. Babi, Pesta babi. Ya. babi kan. Babi ini bisa pesta nggak sih ya? Oh, enggak. Nah, ini kita kalau ngelihat sebaliknya pesta babi, babinya pesta, apa orang yang mengadakan pesta babi kan? Gitu. Pesta dengan unsur babi. Babi sebagai simbol. Ya kita mulai dari kata babi ya. Hmm. Babi ini kan sensitif. Satu-satunya binatang yang sensitif ini babi sebenarnya. Babinya sendiri nggak sensitif. Dia hidupnya bahagia-bahagia aja kan. Iya. Cuman yang sensitif orang-orangnya yang lihat babi ini kan. Orang Papua ngeliat babi ini nilainya tinggi. Yeah. Orang Toraja ngeliat babi juga nilainya tinggi. Orang Nias nilainya tinggi. Dan babi ini juga kalau secara agama Islam nilainya juga mungkin dianggap haram. Haram itu kan kita bisa bahasakan sebagai sesuatu yang memang ditolak lah. Nggak bisa diterima ya. Tidak legal kan. Nasib babi ini benar-benar di ujung kiri sama ujung kanan. Ujung atas, ujung bawah. Nasib babi ini rentang paling cara ya ilmu nasib. Cara ilmu nasib babi ini ada yang begitu dihargain, tapi ada yang begitu kemudian ditolak ya. Tapi biar bagaimana babi ini ciptaan Tuhan ya Bang Vincent ya. Tapi ini kita bicara tentang babi dulu ya. Nah babi ini kemudian tumbuh banyak itu di wilayah Papua. Wilayah Kristen itu banyak tumbuh kembang babi ya, termasuk Hindu ya di wilayah Bali ya. Wilayah-wilayah lain kemudian agak disingkirkan ya. Jadi tapi babi ini nasibnya memang sial. Di tempat yang dia tumbuh banyak itu juga dia dimakan. Diburu. Iya diburu kan. Dijadikan sebagai nilai ritual kan untuk upacara-upacara adat kan. Ya, tapi di sisi lain kan dia banyak diburu ya dari wilayah. Ya, tapi kita bicara kemudian film Pesta Babi. Film Pesta Babi ini baru tadi kita lihat trailnya, sebenarnya tidak ada babinya di situ. Ya, betul. Nggak kelihatan babinya itu. Mungkin itu baru cuplikan ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana pandangan Bang Vincent mengenai film ini. Apa sih isinya? Karena pemirsa harus tahu nih. Ini jadi wawancara saya Bang. Enggak, ini kan pesta babi ini kan. Begitu. Ini film Pesta Babi. Pemirsa nggak pernah tahu juga nih film Pesta Babi seperti apa kan. Tapi kita mungkin kasih gambaran juga. Jadi yang tahu kan Bang Vincent itu gambaran film ini gimana? Coba cerita dulu Bang Vincent. Jadi gini Bang, film itu dibuat sebenarnya dia ngambil judul Pesta Babi itu karena Pesta Babi itu sangat ikonik di Papua dan itu bagian dari kultur adat di Papua. Gitu. Maka dia bikin tuh Pesta Babi. Kalau interpretasi saya sih, karena di situ memang di trailer itu ya, karena untuk nonton lengkap itu kita harus punya akses khusus gitu. Nah, kenapa diambil Pesta Babi? Karena itu tuh bagian dari identitas kulturalnya masyarakat Papua. Ini kan lokasi film ini, dokumentasi ini di Papua Selatan. Ada 3 kabupaten kalau tidak salah. Nah, dan digambarkan di film itu bahwa sebentar lagi identitas kultural itu, identitas eksistensial orang-orang Papua yang mereka punya tanah adat, punya ritual budaya yang melekat dengan identitas pribadi mereka akan hilang dengan hadirnya proyek strategis nasional PSN, di mana lahan-lahan itu kemudian digusur yang tadinya hutan kemudian berubah jadi perkebunan tebu dan terakhir itu perkebunan sawit. Itu ada sekitar, kalau datanya Bang yang menurut diangkat di film itu ada sekitar 2,5 juta hektar. Habis dibikin buat habis. Nah, sekarang ini kan sebenarnya kita jadi dilematis nih kan. Di satu sisi kita ingin membangun. Tapi di sisi lain bagaimana caranya supaya pembangunan itu tidak mengikis identitas masyarakat Papua, masyarakat adat ya Papua dan hutan-hutannya ya. Nah, itu yang disorot tajam sekali dalam filmnya Mas Dandi ini kalau tidak salah. Jadi filmnya Pesta Babi itu berpijak pada visual-visual ya. Iya, betul. Visual mengenai pembangunan di Papua yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan persoalan adat, persoalan budaya, persoalan hutannya. Ya, betul. Dampak ekologis, kultur dan identitas masyarakat setempat. Ini jadi yang ini kan film ya, tapi ini kan film dokumenter. Tapi berarti dokumenter kan asli ini kan. Berarti fakta.
Jadi ini cerita tentang bagaimana wilayah Papua kemudian dijadikan ajang bancakan untuk kepentingan pembangunan, Nah gitu itu kan. betul. Nah, mari kita lihat filosofi dasarnya ya, gitu. Jadi kita bercermin dengan Brasil, dengan hutan Amazon, Iya, yang sampai sekarang masih tetap hutan Amazon. Nah, Brasil ini bagus dia. Dia menjaga hutan Amazon itu supaya tidak diganggu gugat dengan pembangunan. betul. Jadi hutan tetaplah hutan. Di dalam hutan itu ada apa itu Brasil tutup mata. Termasuk ada suku pedalaman yang kemudian punya budaya adat sendiri, itu Brasil tutup mata. Yang jelas mereka menjaga hutannya supaya tetap hutan. Negara kita bagaimana? Kalau ceritanya tadi benar, berarti kan hutan kita nggak ada yang jaga. Memang ada hutan lindung. Tapi gini, kalau kita bicara hutan lindung, kadang-kadang di hutan lindung itu ada proyek-proyek iup tambang batu bara. Hutan lindung ada itu. Kita pernah ngalamin tuh. Dan itu yang kemudian sama presiden sekarang ini coba dihentikan itu kan. Ada iup-iup hutan lindung. Nah, sebenarnya itu ada spotting-spotting wilayah hutan lindung di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, kemudian di Papua sendiri. Tapi sebenarnya alangkah baiknya wilayah Papua itu biarkan jadi hutan lindung seperti Amazon gitu, seperti hutan Amazon, biarkan di sana. Karena Kalimantan udah enggak. Kalimantan udah tergerus oleh pertambangan kan. Nah, tapi di Papua itu sebenarnya biarkan menjadi seperti hutan Amazon gitu. Itu harapan kita kan. Tapi kita nggak tahu lah, ini kan pemerintah yang bicara kan. Tapi kita mulai kemudian menggalang supaya ini terjadi ini. Jadi kita harapannya masyarakat kita atau negara kita mulai kemudian menjaga wilayah Papua. Karena di sana adatnya kental, kulturnya kental juga. Kemudian hutannya bagus, beragam tanaman masih ada. Kalau kemudian dijadikan sawit ya habislah gitu. Indonesia bahasanya akan hancur kalau hutannya nggak dijaga. Itu kita agak serius ya, karena Indonesia akan hancur kalau hutannya nggak dijaga. Gitu. Tapi kita nggak tahu lah, ini kan pemerintah kan nanti silih berganti. Nanti ada pemerintah yang mengerti mengenai ilmu hutan, bagaimana ilmu menjaga alam, kan gitu kan. Kita cari pemerintahan yang bisa menjaga alam. Kalau kita dengar ini pemerintahan mungkin yang dulu maupun yang sekarang itu udahlah bikin PSN, proyek strategis nasional, tujuannya juga nanti juga buat manusianya kan, tapi alamnya nggak terlalu diperhitungkan gitu. Jadi harapannya kita kemudian menjaga alam. Apa bisa kita membuat Papua ini menjadi seperti Amazon begitu? Hutan Amazon yang tetap kejaga kelestariannya, Bang Hujan? Sudah rumit bang. Eh? Di sana udah ada Freeport. Udah ada Freeport. Sekarang Tapi sebenarnya sudah ada orang-orang yang peduli menjaga hutan kita ini. Dimulai dari pesta babi tadi yang dibuat oleh si siapa? Laksono, Dandi Laksono. Dandi Laksono. Karena dia akan menceritakan tentang kegalauan, kegelisahan masyarakat Papua mengenai hutannya. Dan kegelisahan dari segelintir kita juga. Gitu. Baru segelintir kita ya, belum semua dari kita kemudian serius menangani persoalan hutan di Papua. Itu bagus tuh kalau kita kemudian mendukung film itu supaya diterjemahkan lebih lanjut kepada masyarakat supaya mengerti alam kita ini nggak boleh hancur, gitu Bang Pucat. Di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, nikel udah mulai merajalela. Bahkan di pulau-pulau yang satu pulau aja itu ada tuh yang sempat dihentikan kemarin kan, tambang nikel. Kemudian di wilayah Kalimantan hampir semuanya tambang batu bara. Di Bangka Belitung habis timahnya. Di mana lagi Bang Pucat? Di nikel kemarin tuh di mana? Ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Daerah Maluku ada itu, Bang? Ada yang kemarin tuh di tambang yang di mana? Satu pulau itu, yang tambang. kemarin ramai itu. Betul. Yang kemudian dihentikan itu, jalan lagi. Nah, ya itu memang keras sekali sih kritik di film itu. Termasuk bagaimana sutradara itu melihat kehadiran para tentara itu seperti invasionis gitu, orang-orang yang datang menginvasi wilayah rakyat. Jadi makanya dia bilang pesta babi kolonialisme di zaman kita gitu kan. Jadi ada semacam potret invasi di dalam negeri sendiri karena melibatkan aparat kan.
aparat yang digambarkan di dalam film itu sebagai orang yang datang kayak mengklaim gitu. Tiba-tiba ada beberapa warga yang diwawancara itu kan tiba-tiba kita datang tuh sudah ada plang tulisan Ya, ini tanah ini milik apa gitu. Tidak boleh dimasuki karena untuk kawasan tertentu gitulah. ya, Dan itu melibatkan pihak keamanan kita, tentara dan Polri. Jadi sutradara itu memotret peristiwa ketidakadilan lah umumnya. ya, Tapi ada kesan seolah-olah negara itu merampok harta kekayaan rakyatnya sendiri dengan mengambil lahan-lahan itu, tanah-tanah adat itu. ya. Tapi kan ini baru dari versi pengkritikan, versi si Dandi yang ingin menampilkan fakta bahwa di belakang pembangunan yang menurunkan sejumlah peralatan itu ada fakta seperti ini loh, gitu. Sementara kita juga pasti tidak bisa menutup mata terhadap kebijakan pemerintah untuk bagaimana mengeksplorasi atau memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat itu gitu Bang. Ini Iya. dilematis banget. Kalau menurut Abang gimana sebenarnya kita harus membangun Papua itu? Tapi bukan membangun Papua sih, membangun Indonesia dengan eksplorasi kekayaan alam. Kali ini kan di Papua. Ya, karena mungkin udah nggak ada tempat lagi kali itu ya buat sawit, buat itu ya. Jadi Papua lah mau bahasanya kan mau di ekspansi ke sana kan. Tapi ini perlu kebijakan sih. Kalau ini kita bicara serius ini negara ini artinya pemerintah harus hati-hati. Ya, ini kan masa depan negara Indonesia ya. Yeah. Jadi harapannya itu pemerintah itu memastikan bahwasanya Papua itu biarkanlah jadi Amazon gitu. Jadi gini, ada hutan-hutan di Sumatera, hutan di Kalimantan yang masih sisa-sisa itu udah jangan ada lagi yang kemudian diperjualbelikan atau kemudian dijadikan sebagai wilayah-wilayah IUP tambang ya, sama wilayah-wilayah perkebunan, jangan, udah mentok aja udah begitu. Atau ini kerja Menteri Kehutanan sebenarnya nih, dia harus jaga ini. Kan kemarin tuh beberapa waktu presiden-presiden sebelumnya itu kan Menteri Kehutanan yang bikin kacau gitu. Menteri Kehutanan nggak menjaga hutan malah diperjualbelikan. Termasuk yang banjir yang di wilayah Sumatera kemarin. Sumatera kemarin deh. Sumatera Aceh itu kan. Banyak izin pengelolaan hutan yang yang akhirnya kesannya serampangan sehingga kayu-kayu itu turun tuh dari itu kan. Itu mari kita persalahkan Menteri Kehutanan. Enggak, memang dia harus menjaga. Kita kalau bicara hutan tuh kita concern banget ya. Hutan ini bukan sesuatu yang untuk kemudian kita anggap gampang. Itu hutan ini nilainya berharga. Keragaman hayati, keragaman binatang, hewan itu ada di dalam hutan. Di kota tuh nggak ada binatang beragam itu. Di wilayah pedesaan nggak ada. Tapi kalau di wilayah hutan tuh ada macam-macam binatang, macam-macam hewan, macam binatang, dan alam hutan dia punya botaninya itu beragam banget gitu. Makanya ini harus dijaga. Itu baru bicara hutannya ya, yang hijaunya, baru bicara adatnya. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang memang tinggalnya di hutan. Mereka bisa hidup tuh di hutan. Tradisi, adat, kemudian bagaimana mereka bisa umur panjang tuh adanya di hutan. Tinggal di atas pohon kan, gitu dengan budayanya. Ada cerita tentang rumah pohon. Itu kalau itu kemudian ditebang-tebangin itu udah nggak ada cerita lagi yang indah dari Indonesia. Begitu, makanya sekarang kita mulai berdua jadi aktivis lah, Bang Vincent. Kita mulai gaungkan mengenai perlunya menjaga hutan. Bersama si pembuat dokumenter tadi. Bang Dandi ya. Kita nggak bicara film ya, tapi kita bicara gambar-gambar dokumenter sebenarnya. Kalau film itu kan seolah-olah dibuat-buat dengan narasi kan. Tapi yang kita dapat sebenarnya Pesta Babi ini adalah narasi-narasi, gambar-gambar dokumenter tentang fakta-fakta yang terjadi di wilayah Papua. Gitu. Apakah kegiatannya legal atau nggak legal? Kalau legal pun kita pertanyakan sekarang nih. Apa yang terjadi sih sampai kemudian wilayah Papua kemudian begitu dipersempit hutannya begitu. Apa nggak ada wilayah lain yang sudah jadi perkebunan dikelola atau bagaimana kan? Begitu. Jadi Bang Deo bukan orang yang alergi dengan pembangunan kan? Kalau kita sih nggak alergi sama pembangunan. Pembangunan kan memang semestinya. Tapi kita harus mencontoh banyak negara yang kemudian menerapkan konsep-konsep pembangunan yang kemudian sesuai dengan nilai-nilai
adat, nilai-nilai culture, Keselarasan antara nilai-nilai alam, begitu kan banyak negara yang Hmm. sudah menerapkan itu kan. Amerika pun menjaga alamnya. Ya hutan dibiarkan hutan, Iya. begitu. Bahkan Arab Saudi bikin hutan, Hmm. Israel bikin hutan, begitu kan. Mereka rubah tuh dari tanah gersang jadi hutan kan. Nah Betul. kita sudah ada hutan tapi kita hancurkan. Bikin gersang. Ya kita bicara tentang penghancuran hutan karena Ya. hutan dijadikan perkebunan sawit yang kemudian memang nilai Nilai ekonomisnya. ekonomisnya ada, Ya. tapi ya kita harus juga jangan Dampak ekologisnya juga harus dipertimbangkan. dipertimbangkan. Nah begitu Bang Vincent. Jadi kita patut sayangkan kalau dokumenter-dokumenter tadi kemudian faktual Ya. bahwasanya memang terjadi penghancuran hutan hanya untuk kepentingan PSN tadi kan, Ya. proyek strategis nasional. Ya ini kita coba ini ulang. Oke, tapi udah berjalan, Bang. Ya nggak apa-apa. Ini kan ada film ini kan mengingatkan kita. Ya. Dokumenter tadi kan. Nah ini kan cerita tentang Pesta Babi ini kan sebenarnya cerita tentang penghancuran atau perambahan hutan yang kemudian dirusak hutannya, termasuk adat dan budaya. Dari film itu, walaupun kita belum nonton, tapi dia punya gambarannya tuh, dia punya trailernya kelihatan itu tentang bagaimana adat, budaya, kemudian alam itu kelangsungannya kemudian dihabisi, terancam. Kalau kita bicara tentang pembangunan gitu Bang, kita kan bukan orang yang alergi kan. Tapi masalahnya, misalnya tadi Abang bilang hutan Kalimantan udah habis. Tapi kayaknya kita tidak merasakan bahwa dengan pembabatan hutan, eksplorasi, tambang segala macam itu kita makin sejahtera, enggak kan ya? Enggak, atau misalnya Papua emasnya yang dikeruk udah berapa bukit itu. Kita sejahtera? Enggak juga. Enggak, uang kita pada hidup susah. Itu maksudnya kita tidak alergi pembangunan, tapi kalau peruntukannya seperti yang sudah terjadi selama ini, lubang tambang di Kalimantan ada di mana-mana, misalnya di Bangka Belitung ya kan, terus di Papua juga kita punya Freeport di sana, bukan kita punya Bang, orang punya, namanya Freeport. Iya, Freeport punya ya. Amerika kan Bang ya. Amerika, tapi sahamnya kan udah Indonesia. Maksudnya kita pikir dengan eksplorasi alam seperti itu kan, tambang itu kita hidupnya lebih sejahtera dong. Ini pajak naik dan segala macam gitu. Jadi kita jadi ragu apakah nanti PSN, proyek strategis nasional, sawit, tebu dan lain-lain yang sedang digalakan di Papua itu benar-benar menjamin kesejahteraan kita. Sebentar, itu PSN itu proyeknya negara? Proyek negara Bang. Itu uangnya masuk ke negara atau ke perusahaan-perusahaan? Nah itu kan yang menurut ada beberapa cuplikan mungkin di film itu ya Bang, kelihatan dari ulasan-ulasan itu yang ditakutkan adalah ketika pemerintah berkolaborasi dengan oligarki. Ya kan, maka yang akan terjadi kan kayak di Kalimantan, habis semua itu hutan-hutan tuh. Sebagai banyaklah hutan yang hak gunanya itu diberikan kepada orang-orang tertentu kan, lalu dikelola, tapi masyarakat juga nggak dapat keuntungan yang signifikan. Karena kalau keuntungannya signifikan kayak kita nggak sengsara amat kayak gini Bang. Gitu. Nah sementara itu yang terjadi di Papua. Kalau saya secara pribadi sih Bang, karena kawasan timur, sama-sama kawasan timur ya Bang. Selama ini kan saya pikir kita ngelihat Papua itu kayak prihatin gitu. Karena menurut kita nggak adil, kesenjangannya terlalu besar. Ya kan, lalu Pak Jokowi ke sana dengan pembangunannya segala macam, kan kita senang tadi ya kan, konektivitasnya dibangun, jalan dari antar provinsi, kan, dibangun, antar kabupaten. Kita kan senang kan, saudara-saudara kita akhirnya menikmati fasilitas publik kurang lebih lah sama seperti kita, walaupun nggak persis banget kan. Tapi kalau dengar cerita seperti ini kan kayak miris juga, jadi bingung ini kita menurut Bang Deo gimana, kita harus apa ini? Jadi kalau begini Bang Vincent, memang penempatan hutan kan sudah ada dari awalnya. Jadi penjagaan hutan itu memang tetap harus. Indonesia harus belajar dari Brasil, bagaimana hutan Amazon itu benar-benar dijaga. Ya, hutan Amazon dijaga, nggak disentuh sama sekali oleh mereka, dibiarkan. Dibikin jalan, iya.
jalan mungkin ini, tapi mungkin jalannya melingkar dari hutan tadi kan, gitu untuk dari satu tempat ke tempat lain tuh dibiarkan aja, dibikin jalan, tapi ya jalan aja, selebihnya nggak ada pembangunan, hutannya tetap hutan. Sebenarnya kalau kita mau mau pembangunan, sebenarnya lokalisir aja pembangunan di mana, misalnya kota cukup kota, hutan tetap Ya. hutan kan begitu, begitu. Jangan kemudian kota, kemudian kemana-mananya dibebasin aja tuh hak, dibikin hak guna usaha kan buat perkebunan segala macam itu udah mulai itu, kemudian rusak lah, kemudian kita punya hayati kan, Iya. begitu. Apalagi hutan yang homogen, perkebunan yang homogen kan, tebu-tebu semua, Iya. sawit-sawit semua ya rusak nanti alam kita kan, begitu. Betul. Terus kemudian tata letaknya juga. Jadi makanya ini harus ada ilmu menjaga hutan. Ilmu menjaga hutan ini penting. Nggak cuma oleh Menteri Kehutanan tapi oleh kita. Sekarang kita gaung-gaungkan juga. Dan kita nanti bisa jadi aktivis kehutanan juga nanti ini. Betul. Kalau kita lihat hutan makin rusak, ya kita sama kayak yang bikin film tadi, yang bikin dokumenter tadi kan, Pak Dandi tadi kan. Kita salut sama beliau yang membuat film dokumenter tentang itu. Karena film itu sebenarnya bukan judulnya aja Pesta Babi. Mungkin judulnya supaya lebih menggaungkan ya, Iya. ada kata babinya, tapi itu menjadi sensitif. Makanya kadang-kadang kata pesta babi ini kemudian diambil nih sama pihak yang kontra dengan film ini, dokumenter ini, kemudian sensitif karena ada kata babinya kan begitu. Maka ada penolakan di Ada penolakan beberapa tempat alasannya itu ya. persoalan agama kan begitu. Kita fair-fair aja. Oh ini sensitif nih karena ada bau-bau nyerempet ke persoalan wilayah-wilayah agama dan fanatismenya kan Iya. begitu. Ada yang soal izin. Iya, makanya mungkin judulnya tapi judulnya tetap yang bikin sih ya. Iya. Susah juga ya. Kira Tapi pesta jadi multi interpretasi kan. Jadi ada orang nganggap ini sebenarnya film apa sih sebenarnya sehingga Betul. dilarang ya. Tapi kita di sini terbuka saja, film ini bercerita tentang bagaimana kehancuran hutan-hutan di Papua. Bagaimana perambahan-perambahan hutan, perubahan-perubahan dari hutan yang alami yang udah dari zaman Adam udah ada dirubah menjadi perkebunan sawit. Salah satunya itu kan. Iya. Gitu, atau perkebunan tebu atau apalah begitu yang menggunakan aparatur negara kan Betul. untuk menciptakan percepatan. Ini yang kemudian kita kritisi ini, kita kritik pemerintah. Iya. Bang Vincent berani kritik pemerintah nggak? Berani dan Silakan, Pak Prabowo kritiknya kan bagaimana Bang Vincent? mau dikritik. Soal Iya. apa ini, Bang? Itu tadi yang hutan-hutan yang kemudian Kalau saya sih sesederhananya berpikir begini, Bang. Papua itu kita punya Freeport dan udah puluhan tahun, ya ya kan? Konon katanya kalau itu bisa kita ambil, itu tambang-tambang lain diliburkan aja dulu. Kita bisa bangun negara ini dari hasil tambang Freeport. Ya, tapi kan sampai saat ini kita kayak gak ngerasain dampaknya itu loh. Maksudnya walaupun ada dampaknya, tapi kan kalau dibilang sebenarnya dari Freeport aja kita udah bisa membangun Indonesia. Tambang-tambang lain liburin aja dulu. Tapi kan ya faktanya enggak. Kita Freeport terus melakukan eksplorasi ya kan. Di tempat-tempat lain juga tambang, pengelolaan hutan. Tapi kita bayar hutang aja susah. Malah nambah terus. Jadi kita takutnya nanti proyek strategis nasional itu akan bernasib seperti Freeport gitu loh. Dibuka sebesar-besarnya. Tapi taraf kehidupan kita juga gak naik-naik gitu loh, Bang. Yang dikhawatir kalau saya gak tahu poin yang mau diangkat oleh Pak Bang Dendi, tapi saya pikir itu maksudnya ini tambang di Kalimantan udah habis-habisan ya kan, di Papua, di Sumatera, di mana-mana tuh tambang tuh digali. Tapi kok kita gini-gini aja hidupnya, mau ngejar pertumbuhan ekonomi aja kemarin Bang, pot-potan kita. Ya, ini kita bicara kolosal ya, Iya. pasar Indonesia ya. Iya. Emang iya, betul ya kita gini-gini aja. Ya kan, maksudnya ngerinya gini loh. Ini kita nggak alergi sama pembangunan, Abang juga kan. Tapi kalau kita gali hutan kita sampai jutaan hektar gitu, terus kita nggak ngerasain, terus kita nggak, hidup kita begini-begini aja. Ya kan secara makro kan kelihatannya ya walaupun ada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, tapi kan kita berharap dari kekayaan alam kita sendiri tuh setidaknya hidup kita lebih sejahtera, karena katanya Singapura aja nggak punya SDA. Ya, tapi jangan gitu juga, jangan supaya kita sejahtera hutan dibabat aja kan Ya, gitu, tapi itu kita maksudnya. sejahtera gitu kan. Tapi artinya kan
kan tujuannya ke proyek strategis nasional itu kan untuk meningkatkan taraf hidup ya kan Bang. Ya itu kan Ya. pikirannya negara, pemerintah kan. Iya. Tapi kita kan jangan lupa Bang Vincent, uang masuk ke negara, negara cairkan ke departemen-departemen kan, ke bupati-bupati, ke provinsi-provinsi kan. Kan dikorup juga. Iya Jadi kan? sama ini. Jadi gini, uang banyak masuk ke negara, Ya. negara masuk kemudian jadi APBN kan, anggaran pendapatan negara kan, balancing itu kan, turun ke provinsi-provinsi, bupati-bupati, ke departemen, dikorupsi kan, jeder. Atau kemudian dari korupsi itu dibikin lagi untuk upaya-upaya politik. Nah itu Gitu. dia. Jadi untuk kampanye segala macam kan. Betul. Jadi akhirnya uang negara juga habis juga kan, kena korupkan. Jadi nggak sampai ke manfaat ke paling dasar ke wilayah-wilayah masyarakat kan begitu. Karena dikorupnya besar sekali kan. Bikin proyek ada proyek pengadaan apa-apa kan begitu. Jadi yang kemudian nilai manfaatnya sebenarnya kecil atau ada manfaatnya tapi dikorup sama. Betul. Kayak gini loh Bang, kalau negara lain teh kayak Brunei kan dikenal sebagai raja minyak kan, Arab raja minyak. Lihat masyarakat mereka, banyak sekali kebutuhan mendasar rakyatnya itu dibiayai oleh negara. Di Brunei Darussalam tuh, ya, banyak gratisan. Di kita MBG baru makan gratis sudah banyak masalahnya. Makanya saya kadang-kadang bingung juga, kita ini kenapa sih? Padahal kekayaan Brunei Darussalam sumber daya alamnya nggak sebanyak kita, saya yakin. Bolehlah dibilang karena wilayah dia kecil, penduduknya dikit. Tapi taruhlah misalnya Freeport tuh nggak usah deh dibagi ke seluruh Indonesia buat untuk bangun Papua aja dulu. Belum tentu masyarakat Papua itu sesejahtera Brunei. Menikmati ya. Iya kan? Iya. Kalau Abang kemana itu barang-barang itu? Apa? Menurut Abang? Yang tadi selain pendapatan negara. Iya. Dikorupsi lah. Nah itu masalahnya. Kasihan juga Pak Prabowo. Masa kayak kemarin misalnya Bang. Untuk bangun jembatan anak sekolah yang teriak di daerah mana itu. Kan harus Prabowo yang turun. Kemana itu kepala-kepala daerah? Jangan lagi ngomongin NTT Bang. Waduh. Labuan Bajo udah jadi wisata premium. Kayaknya masyarakat sekitarnya nggak keren-keren. Nggak sejahtera amat. Jangan napas panjang Bang. Biasanya soalnya kita mau serius ini Bang Vincent ini. Aduh gimana nih negara kita nih. Kalau begini rupanya kan begitu. Dan film yang terbit pun kemudian si dokumenter tadi kan kemudian dirubutin tuh, dibubarin. Itu juga pelanggaran HAM tuh. Oh betul. Gitu. Jadi negara kita sudah menganut demokrasi murni, Undang-Undang Dasar 45-nya juga sudah solid, di mana hak berpendapat, hak bikin cerita, hak berkumpul itu diatur oleh undang-undang. Boleh kita. Dan tidak boleh ada orang yang serta-merta membubarkan dengan alasan nanti ke depannya bakal ada begini-begini. Nggak boleh. Oh, itu melanggar HAM berarti? Melanggar HAM, melanggar undang-undang. Membubarkan nonton bareng itu. Nonton bareng boleh. Tidak dilarang. Yang membubarkan yang tidak boleh. Iya, maksudnya pembubaran itu melanggar HAM itu ya? Iya, sekarang bukan pelanggaran HAM aja, pelanggaran hukum. Oh, jadi kita bisa melaporkan tuh siapa yang melakukan pembubaran itu. Siapa yang melapor? Terjadi di mana pembubaran film Pesta Babi itu? Nonton bareng tuh. Setahu saya ada 2 universitas di Mataram ya. Di Mataram satu. Ya, kemudian ada 2 universitas di daerah Mataram itu yang mau melakukan nonton bareng tapi jadi mereka yang menjadi korban bisa melaporkan ke polisi itu. Bikin laporan polisi bisa. Pelanggaran hukum. Nanti pasal-pasalnya ada itu. Perbuatan tidak menyenangkan atau pasal-pasal orang dilarang berserikat berkumpul itu di ini. Jadi kalau yang membubarkan kampusnya dilaporkan, aparat kampusnya. Gitu. Itu harus dilaporkan tuh. Kalau yang membubarkan aparat dilaporkan juga. Aparat mana yang kemudian membubarkan? Karena apa? Setiap berserikat dan berkumpul tidak dilarang. Setiap berserikat dan berkumpul selalu ada ekses. Baik positif maupun negatif. Tugas aparat menjaga supaya tidak ada ekses itu tanpa pencegahan. Gitu. Jadi mereka harus menjaga tuh. Biarkan aja kayak orang demonstrasi begitu kan. Kan demonstrasi bakal ada ekses juga di ujung-ujungnya kan. Apa eksesnya positif negatif kan belum bisa dibaca secara baik kan lewat intelijen kan. Tapi itu harus dibiarkan sebagai kebebasan kan. Tugas negara itu mengawal dan mengamankan kegiatan masyarakat berkumpul itu ya. Berserikat berkumpul. Tidak boleh melakukan penjagaan di awal. Ini kecuali ada ekses.
Iya, kalau nanti ada ekses baru, misalnya tiba-tiba ada konflik, tiba-tiba ada kelompok lain yang kemudian mau berantem di situ, baru dilakukan proses penegakan hukum, begitu. Tapi kalau bersifat berkumpul ya boleh. Makanya ini kemudian pembubaran itu sebenarnya sudah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Jadi kita bisa melaporkan tuh si pelaku-pelakunya tuh. Nah, kalau pelakunya tentara kita laporkan. Kalau pelakunya security laporkan juga mereka itu. Mereka sudah melanggar hukum tuh. Kalau bicara berserikat berkumpulnya mengenai pembubaran atau acara kumpul bareng, nonton bareng. Toh yang ditonton juga bukan sesuatu yang melanggar hukum kan? Iya. Gitu. Jadi apa Bang pandangan Abang tentang film Pesta Babi ini? Film Pesta Babi sih kalau dari judulnya sih penuh dengan penafsiran ya. Tapi kalau dari ceritanya tadi, di mana sebenarnya itu cerita tentang culture-nya orang Papua, di mana rutinitasnya mereka, adatnya mereka mengadakan acara Pesta Babi yang kemudian kental dengan adat istiadat, culture dan alamnya. Ya berarti kan kalau itu nggak ada lagi, itu dianggapnya pesta terakhir kan, gitu kan. Jadi ini berbahaya sebenarnya, ini warning buat pemerintah, kritik sosial yang kencang melalui film ya buat pemerintah, supaya ini cobalah diatur lebih baik lagi, atau malah sebelum ini terlambat dihentikan dulu nih. Bukan filmnya, tapi yang dilakukan terjadi yang di Papua ini. PSN itu, program strategis nasional, program strategis nasional. Oke Bang. Kalau dari saya sih ya terima kasih ke Bang Dendi dan Sipri Dale yang telah saya tidak melihat ini dalam konteks Papua akhirnya. Ya, konteks tapi global konteks ya. Indonesia kan. Indonesia. Supaya ya kita tidak alergi sama pembangunan. Tapi kalau yang terjadi seperti yang selama ini kita alami kayaknya kasihan juga karena nanti habis Papua terus di hutan mana lagi yang habis hutan kita nanti Bang Wicana. Gitu. Hutan kita harus dijaga. Kalau perlu kayak Brasil gitu, hutan Amazon dibiarkan sebagai hutan. Betul. Di Papua biarkan sebagai hutan. Orang Papua juga terbiasa kan dengan hutannya kan? Betul. Gitu. Oke. Itu aja Bang. Iya. Terima kasih Bang Deo. Terima kasih. Kita berusaha apa tadi ya? Ya ini pembicaraan serius karena menyangkut alam kita kan, alam semesta kita kan. Siap. Topik berikutnya? Baru kita bicara. Kita ganti baju dulu. Tunggu ya pemirsa, kita ganti baju dulu. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.